Polsek Tanah Jawa Polres Simalungun menggelar pertemuan yang membahas penerapan restoratif justice terhadap pelaku pencurian kelapa sawit di lahan perkebunan milik PT Perkebunan Nasional atau PT PN 4. Pertemuan yang digelar di Mapolsek Tanah Jawa ini menghadirkan pihak korban dari PT PN, Pemkab Simalungun, tokoh agama dan 3 pelaku pencuri kelapa sawit. Pertemuan dipantau langsung oleh Kabak Anef Divmas Polri Kombes Pol Irot Lawrence Reki. Dalam penyelesaian kasus pencurian kelapa sawit yang ditangani Polsek Tanah Jawa ini menggunakan upaya restoratif justice. Karena tidak diselesaikan di pengadilan, maka para tersangka dan korban menjalani proses mediasi untuk mencapai kesepakatan damai. Menurut Kapolsek Tanah Jawa, Kompol Mention Nainggolan mengatakan penyelesaian 60 kasus pidana ringan pencurian kelapa sawit ini merupakan pilot proyek restoratif justice di Polsek jajaran di Polres Simalungun. Adapun kita rencanakan seperti ini, yang pertama itu penekanannya untuk menjalin hubungan yang baik dengan pihak BUMN khususnya PT PN 4 dia ada di Belimbangan. Karena selama saya menjabat di sini kurang lebih 8 bulan menjadi Kapolsek, hubungan itu tidak terjalin. Perkara sekecil apapun namanya pencurian tidak bisa dimediasi. Tetapi dengan ini saya berkolaborasi dengan Komisi 3 Pak Hinca Panjaitan, ini akan menggagasi kami ke direksi. Dalam 4 bulan ini kami selesaikan hubungan komunikasi baik dengan masyarakat. Dan yang paling utama penekanannya, kita sangat prihatin melihat masyarakat yang melakukan pencurian dengan keadaan ekonomi yang sangat memprihatinkan. Itu paling utama. Jadi kita ini menolong masyarakat semuanya yang tidak mampu. Dia tinggal di sekitar kebun, tetapi dia tidak bisa menikmati hasil perkebunan itu sendiri. Tetapi dengan seperti ini, dengan dukungan Pak Hinca Panjaitan, kami itu bisa berkolaborasi dengan pihak perkebunan. Dan inilah role model yang 64 perkara ini akan menjadi patokan kepada PT Perkebunan. Setiap perkara ringan yang dilakukan oleh masyarakat tanpa melanggar aturan Perpol nomor 8 tahun 2001, itu akan diselesaikan secara mediasi. Dan yang 64 perkara perlu kami ingatkan, 64 perkara ini langsung selesai, 64 perkara dihentikan, baru pelaksanaan sanksi sosialnya dilakukan kemudian. Tetapi ke depan, kalau ada perkara tipiring pencurian sawit berlanjut, maka yang pertama kita lakukan mediasi. Kalau pihak BTPN pasti sudah mau mediasi. Selanjutnya, nantinya kita buat pernyataan si korban bahwa dia siap melaksanakan sanksi sosial yang telah ditentukan oleh korban, pihak manajer. Setelah dia berjalan 3 bulan, baru nanti disitulah kita membuat perdamaian. Jadi nggak serta-merta lagi. Namun 64 itu langsung serta-merta, tapi yang untuk ke depan tidak serta-merta. Itulah dia pengawasan hukumannya kepada si tersangka. Dan selanjutnya kalau dia mengulang, karena data kan sudah masuk MP sama DORS, ini terkonek semuanya. Dia datanya ada sama kita. Kalau ini mengulang, kita akan menerapkan pasal 64 kegiatan yang berulang, kejadian yang berulang. Tidak bisa lagi di-RJ-kan, tetapi dipidana murni. Pemkab Simalungun dan tokoh agama serta tokoh pemuda sangat mengapresiasi restoratif justice ini. Selain menjadikan pelajaran untuk para tersangka, juga untuk semakin menjalin hubungan yang baik antara masyarakat dengan pihak PT PN. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka dikenakan sanksi sosial seperti membersihkan rumah ibadah dan juga membersihkan area kantor PT PN. Sanksi ini diterapkan untuk memberikan efek jera kepada tersangka. Dari Tanah Jawa, Simalungun, Sumatera Utara, Lydia Rotinsulu, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Tidak semua permasalahan yang terkait hukum harus diselesaikan melalui jalur hukum lewat pengadilan. Polsek Tanah Jawa, Polres Simalungun, Polda Sumatera Utara misalnya berhasil menyelesaikan 60 kasus pidana ringan seperti pencurian kelapa sawit dan perselisihan warga lewat upaya restoratif justice. Kita simak dialog reporter Polri TV Lydia Rotinsulu bersama Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung berikut ini. Pemirsa, tidak semua permasalahan hukum bisa diselesaikan atau harus diselesaikan di meja peradilan. Ada juga upaya hukum yang bisa menyelesaikan suatu permasalahan, yaitu lewat upaya restoratif justice. Pada tahun ini, Polres Simalungun melalui Kapolres Simalungun, AKBP Ronald Sipayung mencatat raihan prestasi dalam mendamaikan puluhan kasus pencurian ringan dengan upaya restoratif justice. Seperti apa penanganannya dan juga seperti apa dampak positifnya bagi masyarakat
dan juga bagaimana upaya restoratif justice ini dapat menjalin hubungan yang baik antara pihak perusahaan atau pihak korban dengan para pelaku. Kita akan berbincang langsung dengan Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung. Ya, selamat sore Pak Ronald. Selamat sore Mbak. Ya. Terkait penanganan restoratif justice di wilayah hukum Polres Simalungun dan terlebih di wilayah Polsek Tanah Jawa, di mana banyak kasus pencurian ringan yang diselesaikan melalui restoratif justice. Seperti apa penanganannya dan seperti apa perkembangannya hingga saat ini? Ya, jadi perlu kami laporkan Mbak latar belakang kenapa kegiatan restoratif justice massal ini kita laksanakan. Seperti kita ketahui, Kabupaten Simalungun di bawah wilayah hukum Polres Simalungun memiliki wilayah yang begitu luas dan juga memiliki areal perkebunan yang luas yang berdampingan dengan kehidupan masyarakat yang ada di sekeliling perkebunan tersebut. Dan kemudian kegiatan-kegiatan aktivitas perkebunan itu juga menimbulkan adanya masyarakat-masyarakat yang mungkin iri atau pengen mendapatkan hasil tanpa melalui proses yang baik dan benar. Sehingga terjadi kasus-kasus pencurian di wilayah perkebunan tersebut. Nah, di sepanjang tahun 2023 kita ada menerima laporan polisi tentang tindak pidana perkebunan, yaitu memanen sawit sebanyak 57 perkara dan juga 7 perkara lainnya di tahun 2022 dan 2021. Kita melihat bahwa fenomena kejadian pencurian yang kerugiannya kecil ini juga tidak bisa memberikan penyelesaian yang maksimal, di mana bisa saja hubungan antara masyarakat dan perusahaan justru tidak baik dengan adanya proses yang dilakukan halus melalui proses meja hijau atau peradilan. Sehingga dengan kondisi seperti itu, kita melihat bahwa Polres Simalungun harus melakukan upaya-upaya terobosan-terobosan. Pertama tentu bagaimana menciptakan hubungan antara masyarakat dengan perusahaan ini bisa lebih baik. Sehingga kita menawarkan dan memfasilitasi serta memediasi antara perusahaan, dalam hal ini PT Perkebunan 4 dengan masyarakat, agar kasus-kasus ini tidak perlu sampai di pengadilan. Sehingga dengan beberapa proses yang memakan waktu cukup panjang, dengan pendekatan kepada perusahaan dan juga dengan masyarakat, maka kita bisa melaksanakan kegiatan mediasi atau restoratif justice massal ini dengan melibatkan korban, masyarakat, dan juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan pihak-pihak terkait lainnya. Kami melakukan ini tentu berharap, pertama, masyarakat yang melakukan tindak pidana ini menyadari bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah tindak pidana dan salah. Di satu sisi juga ada tuntutan-tuntutan ekonomi yang membuat masyarakat ini melakukan tindak pidana. Seperti mereka karena butuh beli beras, beli susu, untuk bayar uang sekolah, dan lain sebagainya. Tentu masalah ini bukan menjadi solusi yang baik untuk menyelesaikan dengan proses peradilan. Sehingga dengan kondisi seperti itu, kita berkomunikasi dengan pihak PTPN, dan kemudian respon yang bagus dari pihak PTPN, sehingga mediasi atau restoratif justice massal kita laksanakan. Tentu pelaksanaan ini kita berharap ada dampak positifnya. Ya. Kita berharap bahwa masyarakat yang berada di sekitar perkebunan ini bisa lebih peduli kepada PTPN, lebih berperan untuk menjaga aset, membantu mengamankan aset-aset perusahaan. Tentu harapannya kepada perusahaan adalah mereka juga bisa memberikan bantuan atau CSR atau kepedulian kepada masyarakat. Sehingga hubungan ini bisa baik, masyarakat punya kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga, dan PTPN punya tanggung jawab untuk menjaga, memberikan bantuan kepada masyarakat. Pak Ronald, tentunya kan siapapun itu pelaku ataupun tersangka pasti akan ada sanksi yang diberikan sebagai untuk memberikan efek jera. Sanksi seperti apa yang dikenakan pihak kepolisian dalam ini dengan berbagai pihak kepada para tersangka ini? Ya. Jadi dalam kegiatan restoratif justice massal itu kita membuat kegiatan sama seperti proses penyelesaian di pengadilan. Ada penyidik, kemudian mengundang pihak pelaku, pihak korban, dan tokoh masyarakat. Dan setelah kita mempertemukan kedua belah pihak, masyarakat itu menyampaikan permohonan maaf, berjanji untuk tidak mengulangi dan siap menerima sanksi dari pihak korban. Di satu sisi, tuntutan dari pihak perusahaan adalah mereka tidak mau menuntut kerugian,
tidak mau menuntut mengembalikan barang, tidak mau menuntut biaya, tapi yang mereka tuntut adalah adanya hukuman sosial, sanksi sosial kepada para pelaku sebanyak 70 untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial di rumah ibadah seperti gereja, masjid, kantor panghulu atau kantor kepala desa, termasuk kegiatan di kantor PTPN yang bersifat membersihkan, merapikan, yang tentu saja ini juga tidak terlalu berat bagi para pelaku dan juga berdampak dan bermanfaat bagi pihak gereja, pihak masjid maupun kantor panghulu. Dan yang paling penting adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh ke-70 tersangka ini tentu akan berdampak supaya efek jerak itu, karena mereka datang melaksanakan kegiatan pembersihan itu dengan menggunakan rompi orange dengan ada tulisan sebagai tanda bahwa mereka ini sedang menjalankan sanksi sosial, sehingga harapan kita dengan situasi ini membuat mereka jera dan tidak mau mengulangi perbuatannya. Demikian, Mbak. Dan secara general, himbauan Anda kepada semua masyarakat yang ada di wilayah hukum Kabupaten Polres Simalungun seperti apa? Ya, jadi kepada masyarakat kami sampaikan dan menghimbau bahwa tindakan mengambil atau memanen buah sawit yang bukan miliknya itu tentu tindak pidana dan itu bisa diproses hukum. Kemudian kami menghimbau kepada masyarakat untuk bisa menjalin komunikasi hubungan yang baik dengan perusahaan. Artinya perusahaan ini adalah milik pemerintah, milik negara, yang tentu kita harapkan berkontribusi untuk mendatangkan devisa, pajak yang tentu outputnya adalah kembali kepada kita masyarakat untuk membiayai pendidikan, kesehatan, sarana prasarana. Dan kemudian juga dengan situasi ini juga kita mengajak kepada perusahaan supaya dengan kondisi ini juga bisa lebih memperhatikan masyarakat sekitar, bahwa ada masyarakat kita yang mungkin butuh pekerjaan, ada masyarakat kita yang butuh saluran irigasi, yang membutuhkan perbaikan-perbaikan sarana prasarana untuk umum. Pihak perusahaan menunjukkan kepedulian sehingga ada hubungan saling ketermanfaatan, saling membutuhkan antara masyarakat dengan PTPN dan juga sebaliknya. Harapan kita tentu dengan situasi ini menunjukkan kepada masyarakat lain bahwa mencuri itu tindak pidana, tetapi juga masyarakat punya kewajiban untuk menjaga kepentingan aset. Demikian, Mbak. Tentunya seperti imbauan tadi Pak Ronald Sipayung juga kepada masyarakat agar tidak melanggar aturan dan juga kalau melanggar aturan tetap akan ada konsekuensinya. Sehingga kalau bisa saya kutip pernyataan Kapolda Sumatera Utara kemarin mengatakan tidak hanya ditegakkan tapi keadilan itu pun tetap harus dirasakan ya, baik oleh korban dan juga para pelaku. Baik. Pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung. Dari Tanah Jawa, Simalungun, Sumatera Utara, saya Lydia Rotinsulu dan juru kamera Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Presisi Petang akan segera kembali sesaat lagi.